teman-teman, aku adalah beruang kecil. Perkenalkan, nama aku Brungo. Aku lagi siap-siap nih mau ngikuti kebaktian Natal sekolah minggu di SCPDI Batu Karang. Teman-teman ikut juga ya kebaktiannya. Jadi teman-teman jangan cuma nonton, tapi harus benar-benar mengikuti kebaktian ini dengan serius. Jadi kalau kakak-kakak nyanyi, ya kita ikut nyanyi. Kalau kakaknya berdoa, kita juga ikut berdoa dengan sungguh-sungguh. Kalau kakaknya lagi menyampaikan firman Allah, lagi menceritakan tentang firman Allah, kita harus mendengarnya dengan serius agar masuk ke hati kita. Biar kita diberkati oleh firman Allah yang kakak sampaikan. Dan teman-teman, nanti juga akan ada doa berkat dari Opa Daniel. Nah, biar kita dapat berkat deh. Kita jadi pintar, kita jadi anak yang baik. Nanti Tuhan Yesus sayang sama kita. Oke deh teman-teman, aku pamit dulu. Biar kita mulai aja ya kebaktiannya. Dadah teman-teman. Shalom adik-adik. Wah, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Wah adik-adik, tidak terasa sekarang kita sudah merayakan Natal lagi. Walaupun adik-adik merayakan Natal di rumah, tapi kita tetap harus bersuka cita ya adik-adik. Yuk sebelum kita merayakan Natal pada saat ini, kita mau lipat tangan kita mau tutup mata kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini kami mau merayakan Natal Tuhan. Tuhan, walaupun kami merayakan Natal di rumah kami, tapi kami tetap mau bersuka cita Bapa untuk menyambut kelahiran-Mu. Tuhan, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Yes, yes, yes. Adik-adik, sebelum kita memuji nama Tuhan, Kakak Putri mau tanya, ada yang masih ingat tidak? Tuhan Yesus lahir di kota apa ya? Di kota apa? Betul semuanya, di kota Bethlehem. Mari kita angkat pujian ini adik-adik. Adik-adik, boleh yuk walaupun di rumah kita bangkit berdiri. Kita tepuk tangan ya. Di Bethlehem telah lahir Juru Selamat manusia. Siapa adik-adik? Yesus putra Maria, dialah Raja Damai. Di Bethlehem telah lahir Juru Selamat manusia. Yesus putra Maria, dialah Raja Damai. Dengan malaikat nyanyi, Rajamu telah datang. Damai kekal bagi semua yang percaya padanya. Ayo adik-adik yang percaya pada Tuhan Yesus, kita angkat pujian ini lebih semangat lagi. Di Bethlehem telah lahir Juru Selamat manusia. Yesus putra Maria, dialah Raja Damai. Dengar malaikat nyanyi, Rajamu telah datang. Damai kekal bagi semua yang percaya padanya. Dengar malaikat nyanyi, Rajamu telah datang.
Tuhan Yesus, kelahiran Tuhan Yesus. Adik-adik, saat ini kita mau menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Kita mau angkat pujian ini. Masih semangat ya adik-adik? Kita angkat pujian ini yuk. Kita mau katakan selamat, selamat datang. Selamat, selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga ya rumahmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam, salam. Kita angkat pujian ini. Katakan selamat, selamat datang. Selamat, selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga ya rumahmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam, salam. Kita mau mengucapkan selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal dan tahun baru. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Salam bagimu sekalian. Selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal dan tahun. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal dan tahun. Katakan we wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Salam bagimu, salam bagimu sekalian. Selamat hari Natal dan tahun. Salam bagimu, salam bagimu sekalian. Selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat hari Natal dan tahun baru. Katakan selamat hari Natal dan tahun baru. Kita tepuk tangan untuk Tuhan kita. Yeay. Oke adik-adik, tadi kita sudah sama-sama bersuka cita memuji Tuhan. Kini tiba saatnya kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Adik-adik, Tuhan Yesus datang ke dunia ini memberi harapan untuk kakak putri, untuk mama, untuk papa, untuk adik-adik semuanya, untuk seluruh anak di dunia. Mari kita mengucap syukur untuk kedatangan Tuhan kita. Kita angkat pujian ini yuk adik-adik. Karena Tuhan Yesus sebagai pengharapan sudah datang ke dunia. Pengharapan kini telah datang. Bintang-bintang bersinar terang. Fajar merekah gantikan malam ketika Tuhan Yesus lahir. Ketika Tuhan Yesus lahir,
lahir, rasa damai dan cinta meliputi dunia ini. Katakan bunga-bunga. Mekar berseri, angin sepoi berbisik lembut. Semua keraguan lenyaplah sudah ketika Tuhan Yesus lahir. Ketika Tuhan Yesus lahir, kegelapan telah berlalu dan ada pengharapan untuk dunia. Katakan kegelapan telah berlalu. Kegelapan telah berlalu. Pengharapan bagi dunia. Damai dan cinta atas manusia ketika Tuhan Yesus lahir. Kita mau angkat pujian ini adik-adik. Katakan bunga-bunga mekar berseri. Yuk kita sungguh-sungguh angkat pujian ini. Bunga-bunga mekar berseri, angin sepoi berbisik lembut. Semua keraguan lenyaplah sudah ketika Tuhan Yesus lahir. Adik-adik, sekali lagi kita angkat pujian ini yuk. Dengan penuh rasa syukur, katakan kegelapan telah berlalu. Kegelapan telah berlalu. Pengharapan bagi dunia. Damai dan cinta atas manusia ketika Tuhan Yesus lahir. Damai dan cinta atas manusia ketika Tuhan Yesus lahir. Katakan damai dan cinta atas manusia ketika Tuhan Yesus lahir. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Yuk kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat Natal adik-adik semua. Wah, happy banget ya. Kita ketemu lagi dalam ibadah spesial nih kali ini karena Natal telah tiba. Yeay, siapa yang tadi sudah bersorak-sorai, sudah memuji, sudah memuliakan nama Tuhan? Angkat tangannya. Oke, siapa yang sudah mau mendengarkan firman Tuhan hari ini? Boleh angkat tangannya ke atas, lalu tangannya dilipat, matanya dipejamkan. Kita akan mulai untuk berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau boleh hadir dalam kehidupan kami.
Tuhan, kami sedang ibadah online hari ini untuk merayakan Natal kelahiran Tuhan Yesus. Walaupun ibadah kami online dan kami berjauhan, tapi kami yakin dan percaya kalau Tuhan Yesus boleh hadir di dalam rumah kami masing-masing, di dalam hati kami masing-masing. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati hati kami, jadi hati yang baik, yang subur untuk ditanami tumbuhan yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Yes. Nah, sekarang Kakak Nanda mau adik-adik untuk persiapkan Alkitabnya masing-masing. Oke, kita akan mulai dengan cerita 3 pohon yang baik hati. Kenapa baik hati? Karena mereka rela dirinya dipotong, mereka ditebang untuk menjadi sesuatu yang berharga sesuai dengan harapan mereka masing-masing. Ya, di sini nih ada tulisan ya adik-adik, hope, H-O-P-E, hope yang artinya harapan. Yuk kita dengar dulu cerita 3 pohon yang memiliki harapan. Halo, saya pohon pertama. Saya berharap jika ditebang nanti, saya akan menjadi suatu kotak harta karun. Kotak yang berisi emas, perak, dan barang berharga lainnya. Saya akan menjadi sangat berharga. Hai semua, saya pohon kedua. Saya berharap jika ditebang nanti, saya akan menjadi perahu yang besar, yang kokoh. Saya akan membawa raja dan orang-orang besar, mengarungi samudera, dan semua orang akan aman dengan saya. Saya akan menjadi sangat berharga. Hai, saya pohon ketiga. Saya ingin tumbuh menjadi pohon yang paling tinggi dan paling tegak di daerah ini. Orang dapat melihat saya di puncak bukit dan mereka akan berpikir saya dekat dengan surga dan dekat dengan Tuhan. Saya akan menjadi sangat berharga. Tahun demi tahun berlalu. Seorang penebang kayu datang dan menebang pohon pertama. Namun, tak sesuai harapan. Pohon pertama yang ingin menjadi kotak perhiasan, ternyata dibuatnya menjadi kotak tempat makan hewan. Lalu pohon kedua, harapannya menjadi perahu yang besar, hanya menjadi perahu nelayan kecil. Dan pohon ketiga, yang harapannya menjadi pohon yang tinggi sekali, sampai mencapai langit dan dekat dengan Tuhan, ternyata harus ditebang juga, dipotong kasar, dan hanya ditinggalkan di dalam gudang. Sepertinya semua tidak berjalan sesuai dengan rencana ya adik-adik. Saat semuanya tidak sesuai dengan harapan, apa yang adik-adik rasakan? Misalnya saat ini udah pengen banget, berharap banget untuk pergi ke sekolah, tapi ternyata belum boleh. Atau setiap hari selalu ada sosis, selalu ada nugget yang disediakan oleh mama, tapi sekarang harus dipaksa makan sayur dan buah-buahan. Pohon-pohon itu bagaimana ya perasaannya? Adik-adik, kita tanya yuk, gimana perasaan pohon-pohon setelah mengetahui kalau mereka tidak menjadi apa yang mereka harapkan. Yuk, kita tanya yuk sama pohon pertama, dia sedih gak sih? Hai pohon pertama, kamu sudah dirubah menjadi kotak makan hewan.
Sebenarnya kan kamu tadinya ingin jadi kotak perhiasan. Kamu sedih nggak sih? Halo Kakak Nanda. Loh, aku nggak sedih kok. Lihat, sekarang aku berubah menjadi kotak berharga juga. Loh, berharga apanya? Kamu kan cuman kotak makan hewan. Kakak Nanda baca dulu deh, Lukas 2 ayat 7. Lukas 2 ayat 7. Adik-adik, yuk baca sama-sama. Lukas 2 ayat 7. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Ia dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkan di dalam palungan. Iya, aku menjadi kotak yang diisi jerami dan ada bayi di sana. Wah, itu bayi Yesus. Wah, hebat sekali ya rencana Tuhan dalam hidup kamu. Pohon pertama, kamu dirubahnya menjadi barang yang lebih berharga dibandingkan kotak perhiasan. Iya, asal berharap pada Tuhan Yesus, tetap berdoa dan tetap percaya. Wow, terima kasih pohon pertama. Dadah. Kakak Nanda jadi penasaran nih sama pohon kedua. Yuk kita tanya. Pohon kedua, hai, kamu sedih nggak dirubah cuman jadi kapal nelayan yang kecil aja? Halo Kakak Nanda, bagaimana mungkin aku sedih? Aku kan menjadi kapal nelayan yang terdapat dalam Markus 4 ayat 36. Markus 4 ayat 36. Adik-adik bantu baca yuk. Markus 4 ayat 36. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu. Iya, aku menjadi perahu yang dinaiki Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Dan aku menyaksikan mujizat Tuhan Yesus saat menghardik angin ribut. Wah, keren banget. Ternyata kamu juga dibentuk menjadi sesuatu yang lebih berharga daripada harapan kamu ya. Iya, asal ingat, berharap dengan Tuhan Yesus saja, tetap berdoa, dan tetap percaya. Baik, terima kasih pohon kedua. Dadah. Kalau pohon ketiga, Kakak Nanda rasa dia nggak mungkin happy deh adik-adik. Soalnya dia kan cuman jadi batang pohon biasa yang diletakkan di dalam gudang. Kita tanya yuk, pohon ketiga. Pohon ketiga. Pohon ketiga. Salib. Adik-adik, pohon yang ketiga ternyata tidak hanya diletakkan di dalam gudang, namun dia ternyata menjadi salib yang dipakai Tuhan Yesus untuk menyalibkan dirinya. Harapan dari pohon ketiga adalah menjadi dekat dengan surga dan menjadi dekat dengan Tuhan. Namun ternyata lebih baik dia benar-benar dipakai Tuhan untuk menjadi alat buat kemuliaan Tuhan, yaitu menjadi salib. Luar biasa ya adik-adik, seluruh rencana Tuhan akhirnya digenapi, bukan hanya digenapi, tapi juga jadi lebih baik daripada apa yang kita harapkan. Kakak Nanda jadi ingat satu ayat di Yeremia 17 ayat 7 sampai ayat ke-8. Buka yuk sama-sama Yeremia 17 ayat 7 sampai ayat 8. Kita baca sama-sama ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Wah, betapa ajaib perkataan firman Tuhan ya adik-adik.
Apa saja yang adik-adik harapkan saat ini? Kakak Nanda yakin dan percaya kalau kita sungguh-sungguh bertekun dalam doa, kalau kita sungguh-sungguh percaya, pasti semuanya akan Tuhan Yesus genapi. Seluruh harapan adik-adik akan digenapi lebih daripada yang adik-adik pikirkan. Apa yang kakak Nanda pikirkan, apa yang orang tua adik-adik pikirkan, akan disediakan lebih dari itu semua. Satu hal yang pasti, adik-adik harus tetap percaya, kita harus tetap berharap sama Tuhan Yesus saja. Sama siapa adik-adik? Tuhan Yesus saja. Adik-adik, demikian firman Tuhan pada Natal kali ini. Kakak Nanda ucapkan selamat Natal buat adik-adik semua, sama papa, sama mama, adik, dan kakak adik-adik semua. Selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru. Kiranya Tuhan Yesus dapat memberkati kita lebih lagi, dan doakan terus ya agar dunia sepenuhnya pulih. Jadi nanti kita bisa sama-sama ke gereja lagi, ketemu teman-teman lagi, ibadah bersama lagi. Demikian dan sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Selamat Natal, bye. Sunyi, gembala jaga domba. Tiba-tiba berbunyi suara dari surga. Malaikat bersoraklah, bawa berita gembira. Yesus Kristus telah lahir dalam kota Bethlehem. Ia
Shalom, kami guru-guru sekolah minggu Batu Karang mengucapkan Kami mengundang bagi para bapak ibu yang memiliki anak berusia di bawah 12 tahun agar boleh bergabung bersama dengan kami dalam ibadah sekolah minggu Batu Karang tiap hari Minggu jam 9 pagi. Semoga iman percaya anak-anak kita, anak-anak sekolah minggu boleh bertumbuh di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Wah, seru ya kebaktiannya teman-teman. Aku suka deh. Nah, sekarang acara ini mau ditutup dengan doa berkat dari Opa Daniel. Yuk teman-teman, kita sama-sama berdoa. Kita lipat tangan, kita tutup mata. Yuk. Terima kasih Bapa di surga. Engkau melihat anak-anakmu hampir 10 bulan dia tidak bisa menikmati ibadah raya. Tapi dia menikmati ibadah secara online. Engkau lihat guru-guru yang setia. Engkau lihat mereka begitu setia untuk melayani sekolah minggu secara online. Engkau memperhatikan mereka, pengorbanan mereka. Engkau juga cinta buat pengorbanan mereka. Apa yang dia tabur dia berhak menuai. Kembalikan lewat buat tangan pekerjaan usaha dan hidupnya. Bahkan anak-anakmu yang hari ini mengikuti ibadah secara online, Tuhan berkati mereka, papa dan mamanya. Kesehatan yang prima. Bahkan mereka anak-anakmu dalam juga masuk dalam hitungan perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya kemurahan Tuhan yang kami dambakan. Kami tidak tahu kapan kami bisa ibadah secara tatap muka di gereja. Tapi satu perkara, kasih-Mu tetap melimpah dalam hidup kami semua. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Saudara kasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa. Cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan Tuhan Roh Kudus nyertai saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus. Amin.